Ada pernyataan lucu dan menarik dari M. Kodari atau Mr. Q saat hadir di acara podcast Total Politik bersama dua hostnya yang gokil, Budi Adiputro dan Ari Putra. Pada kesempatan itu, Kodari mengatakan kalau mungkin Ganjar Pranowo memutuskan memakai pakaian kampanye yang didesain Jokowi, hasil Pilpres bisa berbeda atau masuk 2 putaran. Karena dengan demikian, Ganjar tetap mengasosiasikan diri dengan Jokowi. Artinya pendukung Jokowi pun akan terbagi 2 antara Prabowo dan Ganjar. Selain itu, ada pernyataan menarik dari Ari Putra bahwa Hasto Kristianto CS sebenarnya turut andil dalam memenangkan Prabowo Gibran. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak video berikut ini. Mas Ganjar sudah meninggalkan pakaian kebesaran untuk kampanye yang diberikan oleh Pak Jokowi, yaitu garis-garis hitam putih. Nah, sekarang karena udah tinggal Mas Ganjar, karena dia berempati dengan Pak Jokowi yang kostum desainnya itu nggak dipakai, akhirnya Mr. Q yang pakai baju lurik yang diklaim oleh FX Rudy itu beliau yang desain. Betul. Terus kalau kata Opung Panda, The Good Father-nya Banteng Solo ini. Kita tanya Opung Panda, jadi yang bener di mana Opung nih? Itu Pak Rudy atau Pak Jokowi yang desain? Sama aja lah mereka berdua kan. Sama aja. Iya ya, ini baju lurik-lurik ya, pernah disiapkan jadi baju perangnya Ganjar ya. Iya. Tapi nggak dipakai. Iya. Makanya kalah. Iya. Ganggu kan? Ya, baru menit-menit Coba awal, bayangkan ya, kita mundur ya. Kalau misalnya ya, baju itu dipakai oleh Mas Ganjar. Dan artinya beliau mengasosiasikan diri dengan Pak Jokowi. Mungkin akan lain ceritanya. Ya 21% lah. Ya enggak, bisa 2 putaran dan lolos ke putaran kedua itu Prabowo dan lebih ngehe lu deh kayaknya. Tapi saya terkejut juga waktu Bang Todung Mulya Lubis itu tiba-tiba memveto saya kan. Begitu dibacakan mau sumpah ya istilahnya ya. Langsung saya keberatan dengan saksi Kodari ya, karena dia mendukung 3 periode dan dia aktivis gerakan sekali putaran gitu. Aku terkejut tuh terus terang. Tapi jawabannya baru terjawab tadi di bawah. Ya ini salah satu episode di sini tuh. Itu pertanyaan gua pertama. Apakah tesis Mr. Q yang mengatakan bahwa angka kepercayaannya Mas Hasto bahwa Ganjar itu mendapatkan 33% menurut Jason Script itu masih dibantah oleh tim hukumnya Ganjar Mahfud atau seiring perjalanan waktu MK berjalan mereka sudah mengamini bahwa kebenaran itu betul Mas Hasto, kami setuju Mas Hasto. Iya, kalau kita bicara Bang Todung Mulya Lubis ya ternyata kan memang tim hukumnya sendiri yang tidak percaya dengan pernyataan Mas Hasto. Buktinya angkanya Mas Hasto kan tidak dimasukkan ke dalam permohonan atau gugatan yang diajukan. Bahkan lebih jauh lagi ternyata tingkat kepercayaan dari tim hukumnya Mas Hasto itu kepada tim hukumnya PDI Perjuangan itu dan Ganjar Mahfud itu kepada KPU itu sebetulnya 66%. 66%. Kenapa? Dari mana angka 66%? Kan dari 3 angka yang dikeluarkan oleh KPU, angka buat 02, 01, 03, yang ditolak kan cuma angkanya 02. Angkanya 01 yang 24%, dan angkanya 03 yang 17% itu kan nggak ditolak. Jadi sebetulnya tim hukum 03 ini, Bang Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan ini, itu tingkat kepercayaannya kepada KPU di atas 50%. Karena yang ditolak cuma 02, 01, 03 diterima. Iya kan? Iya kan? 2/3 itu kan 66% kan? Iya. 67% tepatnya. Jadi sebetulnya ya timnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu lebih banyak percayanya ketimbang nggak percayanya dengan KPU. Karena yang di 2 nomor ini percaya kawan kan. Iya benar. Gitu. Dan lebih jauh lagi, ya lebih percaya kepada KPU ketimbang Mas Hasto. Mana? Tadi di bawah katanya gua mau santai-santai aja hari ini. Gua agak tone down ya. Yang kurang ajar kalian itu loh hanya. Gua udah mau ngerem. Gak bisa juga.
Jadi lebih percaya pada KPU daripada Mas Hasto. Dengan tingkat kepercayaan di atas 50%. Coba sekarang, ada nggak angkanya Mas Hasto di gugatan mereka? Nggak ada. Ada nggak angkanya KPU? Ada. Enggak, kemarin nggak ada klarifikasi itu di lokasi, nggak ada. Nggak ada. Nggak sempat. Nggak, Nggak ada. dan nggak ada satu, ruang. kenapa nggak Mr. Q masukin itu postulatnya Mr. Q di sini nih? Yang mana? Kita nungguin tuh. Wih, Mr. Q harusnya kasih fakta tadi. Loh, Mas Hasto percaya segini kok Anda nggak percaya gitu kan? Nggak gini. Gue berharap ada dialog itu juga. Gua pun lupa mungkin. Iya, lu Nggak, lupa ya. Karena main itu kan. Gua itu kan ditanya mengenai efek bansos terhadap perilaku pemilih. Gua berusaha disiplin di situ. Kenapa? Jadi gua diserang. Ini kan aktivis 3 periode, aktivis sekali putaran. Gua di situ sebagai orang yang dianggap mengerti mengenai perilaku pemilih. Gitu. Karena background akademik dan profesional. Iya, betul. S1-nya psikologi, S2-nya political behavior. Iya. Dari Essex University di Inggris. S3-nya juga soal politik dan soal pemilu di UGM. Kemudian gua praktisi survei. Puluhan tahun kan begitu, udah biasa ngelihat data, bisa ngelihat efek atau variabel-variabel dari perilaku pemilih terhadap ya voting behavior lah, kira-kira begitu. Itu yang harus dilihat. Jadi yang harus dilihat adalah data-data yang gua sajikan. Dan gua mengatakan bahwa kalau mau berbicara mengenai efek pemberian bansos atau dana perlindungan sosial kepada perilaku pemilih, cara satu-satunya adalah dengan cara riset ilmiah gitu. Ya. Riset ilmiahnya pun harus studi pemilu presiden Indonesia 2024. Kalau yang dikutip itu soal pilkada, boleh nggak? Nggak boleh. Karena ini sidang pemilu 2024 presiden. Tapi ini udah 3 kali pilpres ke MK, memang diskusinya ini yang paling berkualitas kayaknya ya. Iya, bisa jadi Untuk begitu ya. edukasi publiknya Iya, betul, Bukan betul, masalah betul. pembuktiannya atau Betul, apa. termasuk penjabaran dari 4 menteri itu ya, Iya. itu membuka wawasan yang menurut gua luar biasa terhadap pembuatan kebijakan publik. Itu Sri Mulyani itu benar sekali ketika dia mengatakan kita harus bangun rasionalitas publik ya. Ini edukasi bagi publik, menurut gua itu betul banget. Jadi kalau kita bicara efek bansos terhadap Pilpres 2024, ya dia harus studi mengenai Pilpres, nggak boleh mengenai pilkada. Boleh nggak studi di negara lain? Seperti misalnya dikutip-kutip oleh Prof. Hamdi Muluk gitu ya. Meksiko di mana Kenya apa segala macam. Nggak boleh. Kenapa yang berlaku di Kenya belum tentu berlaku di Indonesia? Iya kan? Gitu. Di Uganda juga beda kan? Uganda juga beda. Iya. Kairo beda, Korea beda. Dakar. Tapi itu ada satu masalah kemarin di MK itu yang gua nggak paham gitu. Tiba-tiba Bang Hasan Nasbi dibilang nggak punya adab terhadap guru gitu kan, karena kesaksian Prof. Hamdi, karena sebelum kita bahas poin-poinnya Prof. Hamdi yang ada di jurnal yang Mr. Q juga udah amati gitu ya. Iya. Kalau gue lihat lagi tuh videonya dia. Mr. Q, saya Sirap Rayuna. Iya, saya tonton lagi. Ini yang mana salahnya Bang Hasan tidak punya adab, nih yang bagian mana ya gitu kan? Kecuali Bang Hasan bilang Prof. Hamdi salah atau Prof. Hamdi bohong gitu misalnya yang itu kan mungkin akan jadi problem. Tapi gue lihat ini mengkritik pandangan Prof. Hamdi. Iya. Ini kan guru besar, Bos. Yang punya kesimpulan efek bansos, pengaruh bansos itu 29%. Iya. Bukan guru majelis taklim ini. Bukan guru ngaji. Guru ngaji. Iya, nggak ada sul adab di situ. Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Justru Guru dalam ngaji dunia nggak boleh akademik. dikritik ya? Kalau guru ngaji nggak boleh kritik. Nggak boleh. Apalagi udah pakai pokoknya, nggak boleh. Oh gitu. Ya karena lu tanya Gus Romzi memang lawan gurunya, enggak lah, nggak berani dia. Perkara dilakukan apa enggak itu urusan lain. Iya. Ini bukan ketemu dengan kiai ya, bukan ngobrol bukan membantah kiai ya, ini membantah guru besar dan topiknya adalah sesuatu yang akademik ya. Akademik. Guru besarnya bisnis modelnya setahu gua kritik mengkritik kan. Betul. Kalau nggak dia yang dikritik, dia yang kritik disertasi orang tiap hari. Kalau kita baca jurnal itu kan bantah membantah antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, antara satu dosen dengan dosen yang lain. Justru guru itu berhasil mendidik mahasiswanya kalau bisa mengkritik gurunya. Betul. Gua ingat kok tahun 2003 terjadi perdebatan mengenai apakah pilpres langsung atau tidak itu sesuatu yang baik atau tidak untuk Indonesia. Perdebatan antara
William Liddell, Bill Liddell dengan muridnya yang namanya Rizal Malarangeng. Oh, ini akrab sekali. Akrab Iya, banget. bahkan kalau ke Indonesia Pak Bill selalu ke rumah Bang Celi kan. Iya, Kita ketemu Pak Bill kantornya di- juga tempat Bang Celi. Iya. Tapi di majalah Tempo mereka berdebat, Iya. saling balas-balasan 2003, tulisan. Bang, ya? Artikel opini ya. 2022, 2003 lah. Di Kompas apa di Majalah Tempo. Oh, Iya, Majalah majalah Tempo. Waktu itu orang masih baca artikel opini atau kolom-kolom di majalah. Sekarang udah jarang. Makanya gua udah malas nulis lah. Kita nulis di podcast aja. Nulis. Iya, berbantah-bantahan kan. Iya, bantah-bantahan, dan itu sesuatu yang bagus gitu loh. Iya, atau baru-baru nggak lama Ya, lah kan waktu gini COVID aja. ada Hamid Bashair sama Gunawan Muhammad yang berbantah-bantahan Nah, di iya artikel. benar. Iya kan? Ya sebetulnya gua kan juga Bukannya serius. Iya, tapi kan bantah-bantahannya maksud gua beradab gitu kan meskipun iya. ya kan? Gua kan juga sebetulnya kan dekat dengan Bang Hamdi juga. Iya. Boleh dibilang Guru. sampai level tertentu beliau guru gua juga Iya. gitu loh. Karena di satu fakultas malah misalnya. Iya, beliau lebih senior daripada saya. Beliau itu teman tapi juga guru juga gitu. Nah, gua juga nggak masalah untuk mengatakan bahwa risetnya Bang Hamdi itu adalah riset bukan di Indonesia dan bukan riset mengenai Pilpres 2024 gitu loh. Bahwasanya kemudian beliau mengulas mengenai ya studi-studi mengenai dampak bansos terhadap dukungan kepada partai politik petahana misalnya. Ya bagus, saya sih udah baca dokumennya. Mana Coba di dokumennya? view, jangan nganggur kamu. Mana ini? Ini kan Bang Hamdi nulis dengan serius ini. Serius sudah kayak ke jurnal ini. Memang ada dua jenis, ada PPT, tapi ada juga artikelnya yang lengkap, The Impact of Social Assistance in Politics on Voters Behavior Dynamics, a Systematic Literature Review. Beliau kaji selama 10 tahun ini, ada riset-riset mengenai social assistance dan voting behavior di seluruh dunia pakai Scopus, Google Scholar segala macam, lalu dikerucutkan yang betul-betul relevan. Sebagai sebuah kajian sesuai dengan judul, menurut gua sih benar. Tapi apakah itu layak atau itu tepat untuk menyimpulkan pengaruh bansos terhadap Pilpres Indonesia 2024? Menurut gua enggak. Di situ gua beda gitu loh. Tapi kalaupun misalnya kita kembalikan kepada Bang Hamdi, menurut gua Bang Hamdi hanya menyampaikan sesuatu yang porsinya dia gitu loh. Soal kemudian itu dijadikan dasar untuk katakanlah mengatakan ini kan bansos ini berpengaruh gitu, mendukung apa yang terjadi di Indonesia, itu kan kepentingannya dari tim hukum gitu loh. Ya walaupun gua tambahkan lagi, kalau kita mau bicara mengenai makalahnya Bang Hamdi ini, makalah Bang Hamdi ini, di sini beliau tidak ada mengatakan satu kalimat pun yang mengharamkan bantuan sosial itu, nggak ada bos. Jadi kalau mengatakan ini bansos ini harus menjadi variabel membatalkan pemilu, menurut gua kalau dasarnya argumentasinya Pak Hamdi sih nggak ada kaitannya. Beliau cuma mengatakan bahwa ada kajian mengenai pentingnya social assistance untuk perbaikan ekonomi buat kesejahteraan. Tapi juga ada kritik bahwa itu bisa jadi instrumen politik gitu. Ada uraian itu. Tapi beliau tidak satupun mengatakan, setahu saya ya, kalau saya nggak salah baca nih ya, atau ada artikel yang lain yang saya nggak terima, tidak ada mengatakan bahwa bansos itu dilarang atau haram. Apalagi bansos di era Pak Jokowi itu terlarang, nggak ada sama sekali. Termasuk vonis-vonis bansos itu tidak punya etika, menghancurkan demokrasi. Nggak ada di sini. Itu kan yang selama ini kita lihat di MK kan itu kan beliau ininya. mengatakan ada kritik-kritik seperti itu. Jadi kalau mau menggunakan Bang Hamdi sebetulnya untuk mematahkan untuk men-challenge lah ya keputusan KPU di MK, menurut gua gagal. Jadi memang ya sebetulnya ini salah saksi ini. Apalagi saksi yang satunya lagi. Bingung gua ngikutin itu. Siapa Siapa itu namanya itu? Gua agak sulit mengaitkan apa yang beliau sampaikan dengan dalil yang memperkuat yang argumentasinya. Bukan, yang dosen psikologi juga, tapi dari UGM kalau nggak salah. Gua agak kesulitan tuh menyambung pemaparan beliau itu dengan bagaimana itu memperkuat argumentasinya 03 gitu. Biar aja gua dibilang nanti on atau nggak ngerti. Tapi gua kesulitan itu. Kalau penonton penasaran dengan pernyataan dari ibu itu, nah silakan ditonton dan simpulkan sendiri apakah Anda juga merasa kesulitan mengaitkan kesaksiannya dengan argumentasi 03 atau cuman saya sendiri. Saya agak kesulitan itu. Kalau Bang Hamdi saya masih dengan mudah melihat kaitannya ya. Walaupun
Ya tadi, kalau bicara Pilpres Indonesia 2024 sebetulnya tidak relevan. Jadi hanya riset Pilpres Indonesia 2024 yang relevan. Pilpres Indonesia 2019 nggak relevan. 71 nggak relevan. Kan misalnya sekarang ada argumentasi yang disampaikan oleh Mas Hasto bahwa 2024 adalah kombinasi antara pemilu tahun 71 dengan 2009. Nggak bisa. Ya, poinnya adalah gini, kalau mau mengulangi lagi sedikit, bahwa di dalam paparan gua tunjukkan data-data yang menunjukkan dari Litbang Kompas, dari indikator politik yang menunjukkan terima bansos, nggak terima bansos, itu tidak berpengaruh terhadap variasi pilihan. Misalnya ya di indikator itu ya, yang terima bansos, yang milih 02 59%. Yang tidak terima bansos 58%. Jadi nggak ada variasi di situ. 1% itu nggak bisa dianggap sebagai variasi. Tidak ada beda. Tidak ada beda. Begitu. Nah, kayak begini kan kita cross tabulation aja, nggak perlu pakai korelasi dan seterusnya, nggak perlu lagi tuh. Nah, dan kalau kita mau mengatakan bahwa memang bansos ini adalah penentu kemenangan, harusnya polanya sangat berbeda. Yang terima bansos misalnya 02 59%. Yang tidak terima bansos, yang menang misalnya 01 gitu. Atau 03 supaya Ya kalau 03 kadang terima kadang enggak. Nyatanya kan enggak. Mau terima mau enggak terima tetap 02. Berarti ini enggak ngaruh. Nah, panjang lagi argumentasi gua, tapi ini bukan tempatnya untuk mengulangi lagi. Silakan aja tonton Di MK kesaksian di MK itu. Yang kurang ada ketawanya khas Mr. Q. Iya. Nah, yang terakhir yang gua katakan adalah bahwa sebetulnya kenapa ini bisa terjadi, kita harus berpikir agak lebih dalam dan tajam. Bahwa antara bansos atau perlinsos dengan money politics itu nggak boleh disamakan. Yang terjadi adalah penyamaan money politik sama bansos, betul. dengan bansos dengan perlinsos. Beda jauh itu, bos. Perlinsos itu adalah kewajiban negara untuk mengayomi rakyatnya yang rentan. Dan itu programatik. Yang kurang mampu itu adalah programatik. Di situ rakyat tidak merasa berhutang. Dia merasa itu kewajiban negara. Bahkan dalam sebagian kasus soal perlinsos ini, rakyat itu tidak sadar bahwa dia itu menerima subsidi, menerima perlinsos. Contohnya BBM, orang nggak sadar bahwa dia itu menerima subsidi. BPJS. Dia bayar bensin berapa sekarang? Waduh. Berapa? Berapa ya? 10.000. Harusnya bayar 15.000. 5.000-nya disubsidi oleh negara. Dia nggak ngerasa, bahkan nggak tahu. Dia taunya harganya ya 10.000. 10.000 gitu. Dia nggak tahu bahwa harga keekonomiannya itu 15.000. Misalnya. Iya. Sehingga kemudian dia nggak merasa punya kewajiban untuk katakanlah memihak presiden atau mendukung calon yang didukung oleh presiden. Atau misalnya soal BPJS kesehatan. Dia sakit, dia berobat gratis, ya kan? Dia nggak merasa dia punya utang. Dia merasa itu adalah kewajiban negara kepada warga negara. Nah, berbeda dengan money politics, serangan fajar, yang memang dimaksudkan untuk membeli suara, vote buying. Lu gua kasih sekian ya, lu pilih gua ya, gitu. Nah, vote buying saja, serangan fajar saja, belum tentu milih yang ngasih. Apalagi perlinsos, yang merupakan kewajiban negara. Gitu. Emang tugas ente negara. Iya, gitu ya. Betul. Nah, kalau semua tugas negara ini dikaitkan dengan vote buying atau dikaitkan dengan elektabilitas, maka Presiden Republik Indonesia, siapapun dia, nggak akan pernah kerja. Diem aja dia duduk ngopi-ngopi, ngobrol di istana itu. Dia nggak akan bangun jembatan, dia nggak akan bangun bandara, tidak akan bangun bendungan, karena nanti dituding bahwa nanti digunakan pula lah argumentasi Romo Magnis bahwa presiden ini sedang nyolong suara dengan menggunakan uang negara, seperti penjaga toko yang ngambil barang di tokonya sendiri. Itu nggak ada presiden yang akan kerja, bos. Pak, Bapak kok nggak bangun jembatan? Takut saya.
Nanti dibilang ini vote buying, ini membeli suara. Sekarang apa bedanya kasih subsidi kesehatan, subsidi listrik dengan bangun jembatan? Sebetulnya kan semuanya itu kan payungnya kan pelayanan publik. Mau jelang pemilu, mau nggak jelang pemilu sama aja. Itu harusnya. kalau kita mau tambahkan lagi, siapapun presidennya pasti kasih yang namanya bantuan sosial setiap tahun, bahkan setiap hari. Nah, kalau mau dilanjutkan lagi, emang Gubernur Jawa Tengah sama Gubernur DKI Jakarta kagak kasih bansos? Tapi kan Pak Anies di bansosnya itu ada tulisannya biasanya. Apa tulisannya? Bantuan ini dari APBD rakyat DKI Jakarta, bukan bantuan gubernur, bukan bantuan Anies Baswedan gitu. Iya, bisa aja. Kemudian ini pula bansosnya presiden atau bantuan presiden yang biasa dibesek-besek ada gambar istananya itu. Itu kan Bu Ani juga menjelaskan kan bahwa itu dari dana operasional. Dana operasional. Ya memang itu hak yang jelas kalau risetnya di memakai. Kompas itu, riset Kompas ya, Kompas, Litbang Kompas, ya ketika ditanya dengan responden apakah ada yang menyebut bantuan presiden, itu yang nyebut itu dari responden itu cuma 3%-an saja gitu loh. Jadi kecil banget. Kalau mau dikatakan ini semua atas nama presiden itu kecil banget gitu. Atau jangan-jangan gini Mr. Kim, mungkin nggak gitu. Awalnya orang emang nggak sadar gitu. Terus karena dikatain diserang gitu kan, Di ini mana-mana. bansos Jokowi nih, oh ini dari Jokowi. Gue curiganya kayak gitu. Ini menarik sekali loh analisa ini loh. Mungkin itu yang Jadi PR-nya Mas Hasto dan yang Mas teriak-teriak Ganjar. ini gitu loh. nggak, tapi begini, saya sebetulnya dari MK itu ke acara pada hari ini sebetulnya ada muncul satu pemikiran lagi. Kok Gue belum Iya. ngomong, gue udah ketawa. kan memang sebetulnya begini, kenapa ini sulit dipercaya oleh 0103 ya? Karena ini kan sebetulnya counter intuitif, ya kan? Dikasih masa nggak milih kan gitu kan? Itu kan Ya. cara berpikir linearnya kan? Iya. Ya walaupun dalam dunia akademik sesungguhnya kan yang asumsi-asumsi begitu kan yang harus diuji kan? Itu kan H1. Itu yang Anda bilang perasaan itu. Harus diuji dengan sistematis itu, dengan riset itu. H0-nya kan bisa aja tidak terbukti gitu loh. Ya. Dan pada hari ini kan tidak terbukti menggunakan data-data yang ada. Nah, penjelasan saya waktu mau ke MK itu, masyarakat itu cara berpikirnya nggak kayak 0103 atau ya pihak-pihak tertentu tadi yang mengatakan bahwa kalau dikasih bansos akan milih kandidat yang dekat dengan pemerintah gitu. Mereka melihatnya sebagai kewajiban. Nah, aku mau nambahin satu hal lagi. Jadi jangan-jangan ya dampak bansos itu sebetulnya memang sekarang udah nggak ada. Karena apa? Karena pemberian bansos ini dalam jumlah yang besar itu sudah berlangsung 5 tahun. Jadi masyarakat kita ini udah mengalami desensitiasi. Iya. Apa tuh istilah bahasa Indonesia apa? Ya, udah kebal. Itu dia baal gitu. Jadi kalau barang lu pakai berkali-kali lama-lama lu baal. Iya. Iya kan? Untung gue belum pernah dipakai. Apa sih? Si bujangan. Masa iya belum pernah. Gak ikut gua. Silakanlah kalian berdua diskusi. Desensitiasi sudah biasa terima. Ya baliklah, sebetulnya itu kan dia merasa itu hak dia sebagai warga negara kan. Kalau dia merasa itu sebagai hak, dia nggak merasa punya kewajiban apa-apa kepada yang memberi. Negara kok yang beri gua, memang hak gua. Ya karena itulah kemudian dia mengambil keputusan-keputusan mengenai pilihan-pilihan calon presiden dan seterusnya itu didasarkan pada variabel yang lain. Itu yang gua sebut sebagai kualitas kepemimpinan itu, persepsi mengenai kualitas kepemimpinan. Gua tunjukin juga mayoritas orang milih Prabowo karena dianggap tegas, milih Ganjar karena dianggap merakyat. Itu feature-feature yang dominan ya dari dua kandidat itu. Anies intelektual gitu. Kenapa Prabowo yang menang? Yang mau presiden tegas lebih banyak daripada yang mau presiden merakyat dan intelektual. Kalau 5 tahun lalu, 10 tahun lalu Merakyat paling tinggi. Yang Pak BW ngomong ini apa namanya? Dulu di Bali. Oh iya, viral menarik. tuh. Dulu di Bali 2014 Pak Prabowo cuma dapat 22%. Iya. 2019 Pak Prabowo mendapat 2 atau 3% gitu di Iya, Bali. iya. Sekarang bisa 54% di Bali. How come? How come Mr. Q? Gue dalam hati gue emang orang-orang ini gak terima banget Pak Prabowo ini menang.
Nah, bagaimana menurut kalian? Apa setuju dengan pandangan M. Kodari? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.